Jadi yang dikeluhin apa? Iya, jadi kaki saya ngerasa ngilu gitu, kiri sama kanan, apalagi pas lagi duduk. Kalau ditekuk apa kalau lagi jalan? Pas lagi tekuk. Terus di masa sih pas jalan juga kena juga. Jalan kena juga. Kalau pundak ada sakit? Ini sakit? Enggak. Ini sakit? Nah, iya, lumayan. Lumayan sakit. Apa? Sakit? Iya. Pengen pundak dulu ya sama leher ya. Ini nanti dari sini semua enak ke pundak ke sini gitu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah pusing nggak? Iya. Astagfirullah. Sakit? Mesin aja ya, santai. Sakit? Sakit ya? Sakit? Masih dikit. Pink? Astagfirullahaladzim. Sini di belakang. Tekuk lagi tangan di depan. Tekuk ke depan dikit ya. Santai ya, jangan dikakuin. Sakit? Udah. Sakit? Better ya? Sekarang kita pegang kaki tidur. Jadi sini. Kita tes dulu ya. Sakit ya? Nah. Sakit? Ini? Sakit? Selamat. Sini.
sakit kan? Berarti kalau posisi di terbuka, Iya. ya kita tahu diri sama ini. Berapa menit biasanya? Tergantung sih ya. Pokoknya habis duduk aja bangun merasa. Dikeluarin sini ya. Begitu. Wah, sudah dikatannya nih. Ngapain sih? Ngapain? Pinggang saudara sana. Iya di sini. Pas. Sini ekor ya. Susah ditutup. Kiri. Ya. Balik. Gampang agak turun. Agak turun ya. Oh. Tes dudukin mama tekuk kakinya. Ya pengen. Baru kalau udah tes bangun rasanya kakinya naik turun gimana rasanya? Sih udah nggak begitu berasa sih. Nggak berasa ya? Biasanya ditekuk itu berasa ya? Iya gitu, berasa. Biasa pas begini, terus di ini ya, itu Langsung berasa. gitu. Ya. Cuman udah enggak. Enak ya? Iya, ini kira-kira ya ini sih alhamdulillah udah enakan, maksudnya udah saya udah nggak ngerasa lagi Sakit ya udah nggak sakit, nyeri kan biasanya nyeri nih, duduk lama nyeri. Ya sekarang sih udah nggak ngerasa.
Iya, karena gini biasanya orang nggak sadar tiba-tiba timbul sakit segala macam, rutinitas sehari-hari yang dilakukan itu kan ada yang namanya sendi-sendi di dalam tubuh kan. Kadang-kadang kita kan sadarnya sendi cuma ada di lutut, ankle, tangan gitu-gitu doang kan. Padahal setiap bagian dari tulang-tulang kita, tulang belakang, skapula segala macam itu semua terdapat sendi-sendi di situ. Nah, tanpa kita sadari rutinitas yang kita lakukan tuh terjadi namanya penyempitan pada setiap persendian. Nah, itu yang biasanya menimbulkan rasa nyeri. Apalagi kalau sampai fatalnya dia timbul saraf di tengah itu yang dinamakan saraf kejepit. Nah, itu sih kalau udah terlalu parah ya. Kebanyakan orang ketika nyeri sendi dia dibiarin gitu aja tanpa dia lakukan penanganan. Ada orang yang cuma diurut-urut biasa gitu aja, akhirnya karena penanganannya tidak dilakukan oleh profesional malah justru semakin parah sampai terjadi kejadian saraf kejepit, orang itu nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, dan berakhir fatalnya kelumpuhan. Makanya saya banyak nanganin orang ketika dia saraf kejepit, datang ke sini nggak bisa jalan, alhamdulillah pulang dia jalan. Karena apa? Kita melakukan sistem treatmentnya namanya peregangan persendian. Dari sendi-sendi yang sudah menyempit itu kita lakukan peregangan lagi. Tapi bukan berarti kita melakukan peregangan yang terlalu renggang terhadap persendian, bukan. Karena kita tahu treatment yang harus kita lakukan seperti apa gitu. Kadang orang juga suka menyamakan ketika pala kita lakukan sendi leher, tulang leher itu kita lakukan crack atau sistem peregangan persendian, orang menyamakan dengan tukang-tukang cukur yang suka melakukan kayak gitu. Itu kan beda sistemnya. Mereka tahu cuma dibunyiin aja. Tapi kalau kita kan beda, kita tahu sendi-sendi mana yang harus kita gerakan, harus kita longgarkan. Tidak dengan sembarangan ngegerakin gitu aja. Kalau orang sembarangan justru setelah itu biasanya menimbulkan rasa nyeri. Kalau kita setelah orang kita treatment itu justru menimbulkan rasa nyaman di bagian sendi-sendinya gitu. Seperti yang tadi kita lakukan kan gitu. Bunyi semua. Iya, enak kan, nyaman ya. Cuma kalau misalnya ini bahaya nggak sih? Misalnya kita suka mentekin jari atau gini atau kalau itu kita sebutnya biasanya stretching ya. Stretching seperti orang mau olahraga segala macam. Kalau dalam kapasitas wajar dan normal nggak jadi masalah, tapi kalau untuk tulang leher yang biasa orang lakukan krok-krok gitu itu nggak bagus. Karena apa? Ketika orang melakukannya tidak dengan pengetahuan yang dia punya, biasanya terjadi saraf yang terganggu. Saraf terganggunya seperti misalnya kadang ada orang yang begini sering krok-krok begitu, dia sering begini kadang-kadang tuh. Itu namanya saraf dia apa ya? Seperti ada gangguan di saraf lehernya. Jadi kayak ketagihan lah gitu-gitu, terus kalau nggak digituin sakit segala macam. Nah kayak gitu itu nggak bagus, kecuali dilakukan oleh tenaga profesional gitu. Itu juga nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang kan gitu. Emang kadang-kadang kita ngelihatnya mudah. Benar. Oh bisa nih, gua nih di rumah nih gini ngelakuin kayak gini-gini nih. Tapi ketika dilakukan malah salah gitu, menimbulkan rasa sakit yang semakin parah gitu. Sebaiknya datang ke orang yang profesional dalam melakukan hal itu. Gitu. Kalau kita sistem treatmentnya namanya peregangan persendian. Kalau orang kan urut-urut biasa itu mungkin nyaman di otot ya, tapi enggak pada persendian. Persendian kan masuknya kategori tulang. Enggak sembarangan orang megang tulang itu gitu. Makasih banget tuh ya. Info aja buat teman-teman atau rekan-rekan di mana berada. Kalau mengalami nyeri sendi atau segala macam, saran saya cuma gini aja. Ketika kita akan melakukan kegiatan olahraga atau apapun itu, sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, coba untuk melakukan stretching. Seperti misalnya biasalah stretching olahraga, kita lari dulu, lari-lari kecil, atau kita mau main bola sebelumnya kita lari kecil dulu biar tidak terjadi otot yang ketarik atau saraf yang akhirnya nanti menimbulkan rasa nyeri. Atau setelah kita bangun tidur dan mau tidur, biasanya orang kan malas olahraga, nggak perlulah kita nge-gym segala macam, bukan nggak perlu, maksudnya orang kan banyak yang malas. Mendingan kita lakukan hal yang simpel aja. Setiap bangun tidur kita angkat tangan ke atas, hitung 8 kali, terus ke samping berapa kali, 8 kali, sama goyangkan leher kanan kiri seperti senam-senam jasmani yang sering kita lakukan pada saat kita sekolah dulu. Pinggang kanan kiri, stretching kecil aja setelah bangun tidur pagi sebelum aktivitas dan setelah aktivitas pada saat kita mau tidur. Itu aja menurut saya.
biar tubuh kita terasa lebih ringan dan jauh dari rasa nyeri pada sendi-sendi kita yang ada di tubuh kita, gitu aja, tanpa harus melakukan olahraga yang terlalu berat gitu. Buat teman-teman yang mengalami nyeri sendi atau ada permasalahan di persendiannya yang kira-kira memang tidak bisa ditangani lagi atau sudah tidak kuat dirasakan dan ingin konsultasi atau ingin treatment ke kita, bisa nanti cek Instagram kita atau WA kita untuk hubungi kita di deskripsi nanti yang ada ya. Nah, itu aja sih, bisa datang langsung ataupun kita nanti juga melayani special treatment untuk ke tempat kalian yang memang nggak sempat datang atau memang lebih ingin dipegang, bukan cuma kalian, ada saudara, family atau segala macam, kita ada special treatment namanya. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa kontak kami, nanti di kontak di deskripsi yang ada nanti dijelaskan. Terima kasih.